Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Titin Yudiati, SPD MPD, Kepala SD Negeri Rembes 1. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi praktek baik tentang penghimbasan IKN. Perlu kita ketahui bersama bahwa kondisi peserta didik pasca pandemi mengalami lockdown, penurunan nilai-nilai spiritual, pengetahuan, keterampilan, dan akhlak. Oleh karena itu, kurikulum Merdeka hadir sebagai katalis pemulihan lost learning untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan membentuk profil pelajar Pancasila. Sejak diperkenalkan kurikulum Merdeka oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, pemerintah mempunyai program percepatan IKM dengan membuka seleksi PSP dan GP. Sekolah kami salah satu yang lolos sebagai pelaksana sekolah penggerak angkatan 1 memiliki tanggung jawab sebagai piloting percepatan IKM, khususnya di wilayah lingkungan Kecamatan Beringin. Kurikulum Merdeka salah satunya adalah memberi kemerdekaan atau kebebasan guru dan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Faktanya, masih ditemukan paradigma yang menganggap perubahan kurikulum ini hanya sebagai formalitas saja, sehingga skor raport pendidikan masih banyak yang merah atau menurun. Inilah yang menjadi tantangan bagi kami, sehingga kami perlu upaya untuk memberikan pemahaman terkait maksud dan tujuan dari IKM. Kami berkolaborasi dan berkoordinasi bersama dengan K3S, sepakat melaksanakan pengimbasan untuk kesemua jenjang, baik guru kelas maupun guru mapel, secara bertahap melalui workshop. Pelaksanaan pengimbasan dilakukan dengan strategi workshop yang dipusatkan di Korwilcam Bidik Kecamatan Beringin. Kemudian ditindaklanjuti dengan kegiatan penguatan, pendampingan, evaluasi, dan refleksi di Kombel KKG maupun satuan pendidikan masing-masing. Pengimbasan tidak hanya melalui workshop yang dipusatkan di Korwilcam Bidik Kecamatan Beringin saja. Akan tetapi, pengimbasan juga dilakukan kepada sekolah-sekolah yang hasil analisis rapor pendidikan kurang atau merah. Hal ini sebagai tindak lanjut hasil evaluasi dan refleksi dari analisis rapor pendidikan untuk mengatasi kesenjangan kualitas antar sekolah, sehingga sekolah tersebut mendapat perlakuan khusus dengan menggunakan strategi penguatan, pendampingan, evaluasi, dan refleksi selama 3 bulan dan dibiayai oleh Kemendikbudristek. Tugas utama komunitas belajar SD Rembes 1 adalah merancang dan melaksanakan program pengimbasan yang komprehensif dan berkelanjutan. Program ini mencakup berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan literasi numerasi di sekolah-sekolah imbas. Tugas tersebut antara lain: 1. Melakukan asesmen diagnostik untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa dalam literasi numerasi. Asesmen ini akan menjadi dasar untuk merancang intervensi yang tepat. 2. Memberikan pelatihan intensif kepada guru-guru sekolah imbas tentang strategi pembelajaran literasi numerasi yang efektif. Pelatihan ini akan mencakup demonstrasi, praktek, dan diskusi. 3. Mengembangkan modul ajar yang inovatif dan menarik, yang sesuai dengan
prinsip-prinsip kurikulum merdeka, dan kebutuhan siswa. Modul ajar ini akan menekankan pada pembelajaran yang kontekstual dan berbasis masalah, memberikan pendampingan langsung kepada guru-guru di kelas dengan memberikan umpan balik dan dukungan. Pendampingan ini akan membantu guru-guru menerapkan strategi pembelajaran baru dengan percaya diri. 5. Mengembangkan media pembelajaran yang interaktif dan menarik, seperti permainan, alat peraga, dan aplikasi digital. Media pembelajaran ini akan membantu siswa memahami konsep matematika dengan lebih mudah. 6. Memfasilitasi pembentukan komunitas belajar di sekolah-sekolah imbas, di mana guru-guru dapat saling berbagi pengalaman dan pengetahuan. Komunitas belajar ini akan menjadi wadah untuk kolaborasi dan inovasi. 7. Melakukan evaluasi secara berkala untuk memantau kemajuan siswa dan efektivitas program pengimbasan. Evaluasi ini akan menjadi dasar untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian. 8. Melibatkan orang tua dalam program pengimbasan dengan memberikan informasi dan pelatihan tentang cara mendukung pembelajaran literasi numerasi di rumah. Keterlibatan orang tua akan memperkuat dampak program pengimbasan. Dampak atau hasil program pengimbasan yang dilaksanakan Kombel Gripisto PISA menunjukkan hasil yang signifikan. Antara lain, 1. Hasil asesmen sumatif menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam literasi numerasi siswa di sekolah-sekolah imbas. Peningkatan ini mencakup pemahaman konseptual, keterampilan berhitung, dan kemampuan pemecahan masalah. Siswa menjadi lebih termotivasi dan aktif dalam pembelajaran. 2. Program pengimbasan berhasil meningkatkan pemahaman dan keterampilan guru-guru di sekolah imbas terkait IKM dan strategi peningkatan literasi numerasi. Guru lebih menjadi percaya diri dalam menerapkan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan menggunakan metode yang lebih inovatif dan efektif. 3. Siswa-siswa di sekolah imbas menunjukkan peningkatan motivasi dan minat dalam belajar bahasa dan matematika. Mereka lebih aktif dan partisipasif dalam kegiatan pembelajaran. 4. Komunitas belajar yang kuat dan aktif terbentuk di sekolah-sekolah imbas. Komunitas ini menjadi wadah untuk kolaborasi, inovasi, dan pengembangan profesional guru. 5. Orang tua di sekolah imbas menunjukkan peningkatan pemahaman dan keterlibatan dalam mendukung pembelajaran literasi numerasi anak-anak mereka. 6. Terjadi perubahan budaya sekolah yang lebih positif dan kondusif untuk pembelajaran literasi numerasi. Sekolah-sekolah imbas menjadi lebih inklusif, kolaboratif, dan berpusat pada siswa. 7. Bapak Ibu guru di sekolah imbas menjadi lebih aktif untuk menggunakan media pembelajaran yang tersedia dan juga membuat media pembelajaran sendiri sesuai dengan kebutuhan siswa. Berbagi itu indah. Guru hebat, siswa cerdas, sekolah bermartabat. Demikian video KTP saya. Semoga bermanfaat untuk semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.